Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa la nusyrika billahi fi husri illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia kepada kita sehingga pada malam hari ini masuk pada malam ketiga kita masih diberikan kekuatan oleh Allah dan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan salah satu program yang sudah diagendakan, yaitu kajian kita Risalah Ahlussunnah wal Jamaah karya dari Syekh Hasyim Asy'ari. Salat serta salam semoga tetap tergerakkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dari beliaulah kita menjadi umat terbaik, dan semoga kita di bulan Ramadan ini mendapatkan karunia yang besar dan semangat besar untuk bisa meramaikan bulan Ramadan sehingga kalimat la'allakum tattaqun itu betul-betul bisa kita sadar. Amin Allahumma amin. Baik, sesuai dengan apa yang sudah dijadikan sebagai program di mana kita kajian pada malam hari ini, itu adalah kajian kita Risalah Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenarnya itu digunakan untuk kegiatan Riyadul Abshar. Cuman untuk kegiatan Ramadan ini insya Allah akan kita bacakan secara rutin, semoga nanti kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa menghafalkan. Karena ini merupakan lanjutan, sekarang kita akan membahas tentang masuk pada bab al-mizan salis, atau timbangan pertama atau timbangan yang ketiga ketika kita melihat sebuah pekerjaan. Apakah pekerjaan itu nanti akan dikategorikan sebagai pekerjaan sunnah atau pekerjaan bid'ah, di mana seperti penjelasan sebelumnya kata Syekh Hasyim Asy'ari mengutip dari pendapatnya Syekh Zarruq, beliau melihat sebuah pekerjaan apakah itu bid'ah atau bukan itu dilihat dari tiga aspek atau tiga takaran. Yang pertama dilihat dalilnya dari Al-Quran atau hadis ada atau tidak. Kalau ada berarti itu sunnah, kalau tidak ada belum langsung divonis apakah itu sunnah atau bid'ah. Terus kemudian pertimbangan yang kedua yang sudah dijelaskan kemarin itu adalah menimbang bagaimana pendapat para ulama terkait dengan pekerjaan tersebut. Jadi pertimbangan kedua adalah ketika tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis itu secara rasional tidak ada, lalu apakah pekerjaan itu akan dikatakan bid'ah? Itu tidak. Ternyata pertimbangan kedua itu masih melihat bagaimana pendapatnya para ulama. Di dalam pertimbangan yang kedua atau cara melihat yang kedua, yaitu mengikuti pendapat ulama, itu ada dua persoalan. Yang pertama itu apabila ada hadisnya, ada ayatnya, namun tidak dilaksanakan oleh para ulama. Jadi tidak ada ayatnya, tidak ada dalilnya, ada ayatnya, ada hadisnya, cuma tidak dilaksanakan oleh para ulama salaf. Kalau kata Imam Malik itu masuk kategori bid'ah, kalau kata Imam Syafi'i itu tidak masuk kategori bid'ah. Atau yang berikutnya itu adalah ketika ada di sini itu mengatakan ketika ada perintah Rasulullah, cuman di satu sisi yang lain itu ada perintah juga yang lain. Apakah itu masuk kategori cara melihat? Jadi ada ulama itu mengatakan sebagai sunnah, ada ulama itu mengatakan
menjadi keduanya. Sehingga oleh para ulama di sini itu dikatakan bahwasanya saat kita melakukan sesuatu tergantung dari apa yang dipahami, dari apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis, selama hal tersebut tidak keluar dari hawa nafsu. Yang artinya apa yang kita lakukan itu tetap sah mengikuti pendapatnya para ulama, meskipun para ulama itu berbeda pendapat antara satu dengan yang lain, dan tidak diperkenankan bagi kita untuk membid'ahkan pendapat yang berbeda, di mana pendapat itu juga keluar dari kalangannya para ulama. Itu jadi makanya kalau kita mau mengikuti pendapat di kalangan para sahabat sendiri itu tidak membid'ahkan satu dengan yang lain. Dan begitu juga harapannya kepada kita setelah kita mengkaji kitab ini, hendaklah kita tidak mudah untuk membid'ahkan pendapat yang lain apabila pendapat itu didasari dan ditopang oleh pendapat ulama yang kuat. Nah, sekarang kita masuk pada pertimbangan yang ketiga terkait dengan masalah cara melihat pekerjaan itu bid'ah atau bukan. Baik, kita bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi daraini amin amin wa ya mujib as-sabirin. Al-mizan utawi timbangan asali suka kaping 3. Mizan tamyizi iku mizan tamyizi timbangan yoiku bedakake bisyawahidil ahkami kelawan piro-piro syahid atau bukti kang rupa hukum. Bahwa moko utawi bisa tusalih iku tafsiriyun rupa timbangan kang keperinci yang posimu kang dibagi opo bisa tusalih ila aksam syariati maring bagian syariat asitati kang 6. Kemudian pertimbangan yang ketiga itu yang pekerjaan itu tidak langsung dihukumi bid'ah atau tidak langsung dihukumi itu tercela dan tidak, tapi dikembalikan kepada dalil-dalil berkenaan dengan hukum. Dalil-dalil berkenaan hukum itu apa saja? Semuanya itu dibagi menjadi 6, yaitu akhir saiki sapa isun kaya musannif kelawan serta al-wujub hukum wajib, wan nadba lan hukum nadab atau sunnah, wa tahrim lan hukum haram, wal karahah lan hukum makruh, wa khilafal aula lan hukum khilaful aula, wal ibahah lan hukum ibahah. Jadi ada ulama yang memang memasukkan kepada tataran ketentuan hukum, mulai dari hukum wajib, hukum sunnah, hukum haram, hukum makruh, dan khilaful aula serta mubah. Khilaful aula ini adalah hukum di mana untuk satu pendapat itu terjadi perbedaan di kalangan para ulama, cuman kita mengambil amannya. Itu seperti itu contohnya. Nanti di belakang itu insya Allah akan dicontohkan. Lanjutannya kalimat fakullu ma maqutawi saben-saben perkara in haza kan condong apa ma li asli maring dalil asal biwajhin kelawan wajah sahihin kan sahih wajih itu kan pertelo la budda kan ora adoh iku maujud fihi dalam hukum asal iku ulhiko daripada bihi kelawan asal. Yang pertama, ketika sebuah pekerjaan itu lebih condong atau lebih sesuai dengan dalil yang asal dan itu jelas sekali, maka pekerjaan tersebut disamakan dengan dalil yang sudah diketahui dengan
wa ala hadza lan ngatasi ikena wa ala hadza mizan lan ngatasi ikena timbangan jarul lumak kasirun akeh minal muhaqqiqina saking wong kang nyatakake minal muhaqqiqina saking wong kang padha tahqiq utawa wong kang ahli nyatakake wa tabarana lan milan sapa kasirun wa tabarana milan sapa kasirun syawahid akar min haitsul lughati saking arti lughat litakribi krono alai gawe pepat utawa enggak panake woto utawi sedaya iku alamu zakat meso aibis sawabi. Jadi meskipun tidak ada dalil yang sharih yang menjelaskan, cuman sebuah pekerjaan itu mengarah kepada satu dalil pokok, maka ini adalah salah satu pendapat yang dipilih oleh kebanyakan para ulama. Artinya kalau dalil yang searah atau hampir sama itu mengatakan sunnah, berarti para ulama akan menghukuminya sunnah. Kalau dalil yang mengarah itu menghukuminya sebagai haram, itu nanti dihukumi keadaan tersebut sebagai sesuatu yang haram. Artinya tidak harus sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakan. Jadi yang memang hanya punya nilai-nilai atau sisi-sisi keserupaan saja, maka pendapat para ulama mengikuti cara pertimbangan yang ketiga, maka diikutkan kepada hukum yang dihasilkan dari dalil asal yang senada atau yang lebih mendekati. Summa qala maqamuli dawuh sinten Syekh Zaru. Summa qala maqamuli dawuh sinten Syekh Zaru. Wa samuha utawi bagian bid'ah itu salah satu ono telu al bidah nyatane bid'ah as-sharihah kan jelas wa ya utawi al bidah as-sharihah iku ma bid'ah asbata usbita kan ditetapake apa ma min ghairi asli saking asal syar'i kan muncul syariat fi muqabalati ma ing dalam mengganti maring hukum sabata kados tetep apa ma syar'an kelawan syar'i min wajib bayane saking hukum wajib au sunnatin utawa hukum sunnah au mandubin utawa hukum mandub. Jadi ada sunnah, ada mandub. Kalau sunnah itu sifatnya secara umum, kalau mandub itu biasanya sunnah yang sering. Au ini utawa liyane sunnah, au ini utawa liyane wajib ila akhirih. Fa'amatan moko mateni opo bidah sharihah sunnah ing hukum sunnah au aqran utawa badalake opo bidah sharihah hakon kelawan hak wali utawi ikilah bidah sharihah iku syarul bid'ah saeleke bid'ah wa ikana saja qol nah iku tetep kedue bidah syariah opo alfu mustanadin sewu nggon sendean minal usuli saking kitab asal au furu'i utawa dalil furu' para ibratan orang dewilah itu maupun di kelawan mustanad. Jadi kalau jelas-jelas pekerjaannya itu merupakan pekerjaan yang belum pernah ditetapkan di dalam syariat secara jelas dan secara mutlak, maka itu adalah bid'ah sharihah dan masuk pada kategori bid'ah yang sesat dan menyesatkan. Dan itu tidak bisa digunakan sama sekali, termasuk seperti halnya dakwah, ya kan, menggunakan tertanam
yang sorihah. Asani, kemudian yang kedua asani utawi kakak itu. Jadi yang pertama adalah bid'ah sorihah. Bid'ah sorihah itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan pernah ditetapkan, dilihat dari dalil asal secara syariat, dan itu bertentangan dengan dalil-dalil syariat yang sudah ditetapkan. Itu namanya bid'ah yang sorihah, dan itu masuk pada kategori bid'ah yang sesat. Yang berikutnya asal utawi kakak itu iku al-bidah, bid'ah al-idhofiyah kang bangsa idhofi. Jadi bid'ah idhofi wa hiya utawi bid'ah idhofi iku allati bid'ah tudhofu kang den sandhake apa bid'ah li amrin kali perkara lausulima nrimo apa minha saking alati lam tasihha ora sah apa al-munaza'atu marlawani fi qauli en dalam anane amar iku sunnatan rupa perkara sunnah au ghairu bid'atin lan tutu rupa bid'ah bila khilafin kelawan tanpa pasulayane la au ala khilafi utawa ing atase pasulayane ulama mimma kaya keterangan dapat damakan wis keliwat apa aman. Terus kemudian yang kedua itu adalah bid'ah idhofiyah, yaitu sebuah amalan yang disandarkan pada praktek pekerjaan tertentu. Namun jika amalan tersebut diterima dari sandaran tersebut, maka tidak boleh menentangnya. Dan dalam hal kesunnahannya ataupun dalam hal kebid'ahannya, baik tanpa perbedaan para pendapat para ulama ataupun terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Yang artinya adalah bid'ah idhofi itu memang itu adalah pekerjaan yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah. Cuma di kalangan para ulama itu ketika disandarkan pada pendapat-pendapat beliau itu masih terjadi perbedaan, atau sebagian para ulama itu sudah sepakat, maka hal itu diikutkan kepada pendapat yang menjelaskan. Kalau pendapatnya para ulama itu mengatakan bid'ah, yaitu berarti bid'ah. Kalau pendapatnya para ulama itu mengatakan sunnah, yaitu berarti sunnah. Terus kemudian yang ketiga, asal disebut kakak telu itu al-bidah bid'ah al-khilafiyah kang bangsa pasulayan. Wa hiya utawi bid'atul khilafiyah iku al-mabtiyatu, yaiku bid'ah kang den bangun alal aslaini ing atase asal loro, dalil asal loro yang takida biha ya tajadaba akan tarik tinan an ing mubayyina apa kulun saben-saben aslain min huma saking salah sijine aslain. Faman moko utawi sapa wong iku kala ngucap sapa man ya lan lawan iki asal siji, kala ngucap sapa man bid'atun utawi asal siji iku bid'ah. Wa man lan ana utawi wong iku kala ngucap sapa man bid'ah lawan perbandingane bid'ah. Kala ngucap sapa man sunnatun utawi bid'ah iku cara sunnah kala kaya keterangan tak berdamakan kris keliwat apa man fitur bil roti yang dalam menjelaskan ini gawe organisasi wajib jamaati dan pikir secara berjamaah. Kemudian yang ketiga itu adalah masuk pada kategori bid'ah secara khilafiyah, artinya bid'ah yang masih terjadi perbedaan, yaitu contohnya itu ketika ada sebuah pekerjaan ternyata dilihat dari satu hadisnya Rasulullah dia kena, dan pada
Jadi kalau para ulama memegang dalil A itu mengatakan sunnah, ya berarti sunnah. Kalau sementara yang ulama B memegang dalil B dia mengatakan bid'ah, berarti bid'ah. Dan terus seperti itu harus hukumnya, gitu. Sama seperti contoh yang tadi sudah kita sampaikan pada saat Rasulullah itu melarang orang-orang untuk sholat asar sebelum sampai ke Bani Quraidah, maka orang-orang yang tidak mengikuti Rasulullah untuk sholat asar sampai pada Bani Quraidah karena berpijak kepada dawuhnya Rasulullah yang mengatakan bahwasanya kita hendaklah bersegera dalam melaksanakan sholat, itu pun tidak bisa dikatakan salah karena memang ada penjelasan Rasulullah yang meminta kita untuk bersegera untuk melaksanakan sholat. Dan kenyataannya itu oleh Rasulullah, baik yang melakukan sholat asar sebelum sampai ke Bani Quraidah atau yang melaksanakan sholat di Bani Quraidah, itu tidak dicaci dan tidak dimaki oleh Rasulullah. Artinya kedua hal tersebut sama-sama dianggap benar. Maka dilihat dari itu, memang ketika kita mau memvonis sebuah pekerjaan, itu yang paling pokok kita memiliki dalil dulu, karena memang penjelasan tentang tentang amal ibadah itu ada di dalam kitab usul itu menjelaskan bahwasanya al-aslu fil ibadah haram, al-aslu fil ibadah at-tahrim. Jadi asal daripada ibadah itu haram. Berbeda al-aslu fil muamalah, al-aslu fil asya' al-ibadah. Berbeda dengan sesuatu yang tidak masuk pada kategori ibadah. Yang perbedaannya itu adalah kalau kita mau melakukan ibadah, hendaknya kita memang harus tahu dalilnya dulu. Harus tahu dalilnya dulu. Apakah ini ada dalilnya secara syariat? Apakah ini ada pendapat ulama yang memperbolehkan atau tidak? Sebelum itu kita tidak boleh mengerjakan amal-amal yang sifatnya ibadah. Berbeda dengan muamalah. Misal kita ke alas atau ke hutan, terus kemudian tidak ada yang bisa kita makan, ya kan, tidak ada. Kita ketemunya dengan satu hewan yang kita tidak tahu itu halal atau haram, dan kita tidak pernah tahu dalilnya apakah itu dihalalkan ataukah diharamkan. Tidak apa kita makan dulu. Itu bedanya antara amal ibadah dengan amal muamalah. Oke, kita lanjutkan. Jadi sekali lagi ada bid'ah sholihah, yaitu bid'ah yang memang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan dijelaskan di dalam Al-Quran, serta itu bertentangan dengan dalil-dalil asal yang ada. Itu namanya bid'ah sholihah, dan itu masuk pada bid'ah yang tolak, bid'ah yang dilarang. Yang kemudian itu ada juga pembagian yang tadi adalah bid'ah idhofiyah, yaitu adalah bid'ah yang disandarkan sebuah pekerjaan yang apabila itu diterima oleh para ulama dan dianggap itu tidak salah, maka itu tetap dikatakan sebagai sunnah. Itu namanya bid'ah idhofi. Jadi bid'ah idhofi itu adalah bid'ah yang disandarkan kepada pekerjaan lain, di mana pekerjaan lain itu diterima oleh para ulama sebagai bagian dari sunnah. Maka pekerjaan yang disandarkan kepada pekerjaan tersebut itu tidak bisa dikatakan bid'ah ketika tidak terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Dan yang terakhir itu adalah bid'ah yang masih sifatnya khilafiyah, ketika bid'ah itu
Kita lanjut. Wa qala lan ucap sapa al-allamatu waqat bakat alimi Muhammadun nyatane Syekh Muhammad Waliyuddin Asyib-Siri fi syarh al-arba'in Nawawi dalam kitab syarah arba'in Nawawi ala qauli kata Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Man utai sapa itu ahdasa gawe-gawe sapa man hadasa ing penggawean awal-awal utawa nganggonake sapa man muktisan ing wong kang muktis utawa muktisan ing wong kang gawe nyang-nyangake paling pokoke wajib ing atase man laknatullahi utawi laknati Gusti Allah. Ini yang dimaksud hadis ini itu adalah hadis yang bid'ah yang sholihah itu tadi. Ini yang dimaksud. Jadi kata beliau itu, kata Syekh Waliyuddin Asyib-Siri fi syarh al-arba'in di dalam kitab arba'innya, beliau mengutip hadis barang siapa yang membuat pekerjaan baru atau pekerjaan yang baru yang belum pernah diajarkan atau maka orang tersebut wajib mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hadisnya Rasulullah. Wa dakhala lakahu fil hadisi dalam ikilah hadis opo al-qudu aqidah al-fasidatu rusak wal hukmu lan hukmi ma'al jahli serta duduk wal juri lan serta melempeng wa na'udzalika lan sepadane kono mungkudul fasidah mimma bayar sakil perkara la yuwafiqu kang cocok apa ma'asyar'ani syariah. Nah, hadis yang dimaksud di sini itu adalah hadis memang segala sesuatu yang baru itu dikatakan bid'ah, dan orang yang senantiasa melakukan bid'ah kata Rasulullah berdasarkan apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Waliyuddin pengarang syarah di dalam kitab syarah arba'in Nawawi itu wajib mendapatkan laknat Allah. Cuman yang dimaksud dengan apa pekerjaan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah di sini itu adalah masuk pada kategori bid'ah yang sholihah, yaitu segala sesuatu atau pekerjaan yang tidak memiliki nilai atau sisi kecocokan dengan syariat. Sehingga lanjutannya adalah wa kharaja lahu aku saking hadis opo man perkara utawa penggawean utawa hukum la yahrujukan orang itu opo man dari syar'i saking dari syariat kal masalil ijtihadiyati kaya dene pira-pira perkara al ijtihadiyati kang bangsa ijtihad allati nyatane perkara laisa kang ora baina itu tetap yang dalam antara masail wa baina adillah yang dalam antara dalil masail apa bitatun perkara nyambung illa dzannul mujtahidi akhir penyebabnya wong kang ijtihad. Nah, maka dari itu karena yang dimaksud di sini itu adalah yang dimaksud dengan hadis itu adalah bid'ah yang sholihah, bid'ah yang bertentangan dengan berbagai macam dalil syariat yang ada, maka pendapat-pendapat atau pekerjaan-pekerjaan yang secara letterlek memang tidak ada hadisnya dan tidak ada dalilnya, cuman para ulama menetapkannya menggunakan unsur dzon ijtihadiyah atau prasangka kuat dalam memahami berbagai macam hadis dan ayat Al-Quran, maka
lan pira-pira kitab nahwu wal hisabi lan kitab hisab, kitab perbintangan, kitab ilmu falak itu juga ada. Cuman kan dicatat dan ditulis itu tidak apa-apa, meskipun tidak diperintahkan. Walidha roma ikilah kau kharaja ila akhirih kosaman bagi serta ibnu Abdissalam al-hawaditha yang kira-kira perkorokan hanya teko, maksudnya itu adalah pekerjaan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah ila ahkami mari kira-kira hukum al-khamsatika ilmu. Berdasarkan pendapat ini maka kata Syekh Abdissalam semua pekerjaan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah tetap bisa ditinjau dari penetapan hukum yang lima. Bisa jadi pekerjaan itu masuk pada kategori haram, bisa jadi masuk pada kategori halal, bisa masuk kategori mubah ataupun yang lainnya. Nah makanya di sini itu fakola mengkontoli ucap sinten Abdissalam andin aku utamikan alamuna ikuti rumah oleh agawe ing perkara lalu akan ora dan merui opoma fi asli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing dalam zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku wajibatun perkara wajib iku wajibatun kan wajib bid'ah kataan bikin nabi koyok dene ngajari ilmu nahwu wawari tapi nalafakkan air di dalam kitab wasunnati lan sunnah mimma wasunnati lan iku wajib. Jadi wasunnati lan wasunnatu lan sunnah mimma bayani saking perkara ya tahu bukan ngenteni utawa kandhek apa fahmu syariati memahami syariat alaihi ingatase mah ya wa muhammadun lan haram bin angkat haram utawa kan peden haramake kawan hadil qadiriyah iku ya dene madhabi qadiriyah wal jabariyah lan madhabi jabariyah wal mujassimah lan mujassimah wa mandubatul lan bin angkat sunnah kaihdasi koyo dene ngenyar ake pira-pira pondokan wal madaris lan pira-pira sekolah wa kullu ihsanin lan utawi saben penggawe bagus lan akan ora den gawe fil asri awal dalam mongso awal yaiku mongsone zaman Rasulullah wa maqatan lan kataku kazah sababil masjid koyo dene mais-maisi masjid wa tasbihil mansaifi lan nyumek-nyumek mari mushaf wa mubahatun lan kamubah kamu sofahati akibat sholat subhi wal asri koyo dene salaman samari sholat subuh wal asri lan asar wa tawassumi dan dalam kajeberan fil ma'kuli ing dalam panganan wal masrobi dan kemudian wal masbusi dan wal malbusi dan kelambi wa ghairi dzalika lan sadiyane mengkono-kono makul. Oleh karena itu kata Syekh Abdissalam yang dikatakan bid'ah itu adalah segala pekerjaan yang tidak pernah dilihat pada masanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bid'ah itu ada kalanya wajib seperti hanya belajar ilmu nahwu, belajar gharibul kitab atau bacaan-bacaan yang gharib di dalam Al-Quran seperti lafaz majroha dibaca majreh, terus kemudian sakta itu kan gharibul Quran
haram itu adalah mazhab seperti halnya mazhabnya Qadiriyah. Mazhabnya Qadiriyah itu adalah mazhab yang mengatakan baik dan buruknya seseorang itu tergantung kepada orang itu sendiri. Jadi kalau dia berbuat baik pasti dia masuk surga. Itu mazhab Qadiriyah. Nah, kenapa kok itu dikatakan haram? Karena dengan pendapat seperti itu dia menghilangkan kekuasaan Allah. Seolah-olah ketika orang itu sudah berbuat baik, dia memastikan untuk masuk surga. Padahal urusan masuk surga itu adalah hak prerogatif Allah. Atau kapan hadil Jabariyah, atau madhabnya pendapat madhab Jabariyah. Madhab Jabariyah itu adalah madhab yang memiliki pendapat bahwasanya manusia itu semuanya tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dia berbuat baik, kalau Allah mengendaki dia masuk neraka. Itu mazhab Jabariyah, gitu loh. Mazhab Jabariyah. Jadi orang-orang Jabariyah itu biasanya ya sudah melakukan. Jadi ketika dia melakukan maksiat, dia mengatakan kalau maksiat itu bagian dari takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa itu maksudnya diharamkan? Karena dia lupa bahwasanya Allah melarang yang namanya maksiat. Tuh, dia lupa kalau Allah juga melarang yang namanya maksiat, dan juga dia lupa bahwasanya al-insanu bil-takdir wallahu bil-takdir. Dan dari setiap takdir-takdir yang sudah Allah tetapkan, di sana ada peran manusia untuk senantiasa berusaha. Itu mazhab Jabariyah, salahnya ada di sana. Terus kemudian yang juga diharapkan al-Mujassimah. Al-Mujassimah itu adalah sebuah kelompok yang lebih memahami bahwasanya Allah itu berbentuk. Jadi kenapa? Karena mereka melihat ayat-ayat Allah itu jelas. Ayat-ayat Allah, hadis-hadisnya Rasulullah seperti yatullah fawqa aydihim, tangan Allah ada di atas tangan mereka. Nah, jadi mereka memahami itu tangan di tangan, dan mereka menggambarkan bahwasanya Allah itu memiliki tangan, Allah itu memiliki mata, itu seperti itu. Nah, itu namanya mujassimah. Itu tidak boleh. Terkait dengan hal ini bagaimana? Ya tidak. Kita kalau Ahlussunnah wal Jamaah yatullah fawqa aydihim, jadi memahaminya itu adalah ada dua pendapat. Ada ulama salaf, ada ulama khalaf. Kalau ulama salaf memahami bahwasanya yatullah fawqa aydihim itu tetap diartikan tangan Allah ada di atas tangan mereka. Tapi belum pernah mereka membayangkan dan tidak ada dalam mesin mereka bahwasanya Allah itu memiliki tangan sama seperti halnya manusia. Atau mengikuti pendapat ulama khalaf yang mengatakan bahwasanya yatullah itu berarti kekuasaan. Artinya kekuasaan mereka berada, kekuasaan Allah ada di atas kekuasaan mereka. Itu. Kalau Mujassimah enggak, ia memahami tangan di tangan, artinya Allah itu memiliki anggota. Itu haram. Bid'ah yang seperti itu haram. Atau mantu, atau sesuatu yang sifatnya diperbolehkan, sunnah atau mantu, atau sunnah. Kaidah firobit seperti nyari pondok, jadi memperbarui pondok, terus kemudian memperbarui sekolah, ya kan? Seandainya orang itu tidak mau sekolah, kalau sekolah itu tidak diperbaiki dan diperindah, maka itu tidak lagi masuk kepada mantu. Seandainya, tapi masuk kepada bid'ah yang sunnah. Kalau bid'ah sunnah seperti itu. Nah, kalau bid'ah mantu itu bid'ah yang bagus, cuma tidak menjadi pokok. Ya, jangan menghiasi sekolah, menghiasi apa itu kan, meskipun tidak dihiasi, kalau kita
menghiasi masjid itu kayaknya benar. Terus tasbihil mushaf, menghiasi mushaf itu makruh, masuk kategori makruh. Terus wabah masuk pada kategori mubah, boleh. Boleh bagaimana? Ya dikerjakan tidak apa-apa, dan dikerjakan tidak apa-apa. Meskipun pekerjaan itu adalah sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Seperti musafahah akibat sholat subuh, berjabat tangan setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Terus bertawassul fil akul, makan dengan berbagai macam aneka macam makanan, makan dengan berbagai macam aneka minuman, atau menggunakan baju dengan berbagai macam aneka ragam model baju. Itu jadi pertimbangan yang ketiga itu adalah yaitu melihat hukum dalam menetapkan sebuah pekerjaan tersebut. Artinya kalau sudah melihat hukum, berarti yang bisa menetapkan hal ini itu adalah orang yang ahli hukum. Baik, terakhir kita bacakan faida al-fatama faida al-arina min arti sosio main perkara dan beberapa maksud pokoknya tak lalu mengerti sosio annama saat barang hilangan dan tidak ada pokoknya annahu saat hilangan atau saat main ubin atau alam bina kati kholis sabati koyok ini gawe tasbih buat yang niat buat tahlil dan tahlil dan tasawuf dalam menarikannya penggaris saudara adil mayit sangi mayit maya ma'a ada milmani sertani orang dan kandega aku tani tasatu wa ziyaratul kuburi lan ziyarah kubur wa akhidan kalan sepadanya mengkono inti kholis sabha iku laisa makilah iku bidin adil kelawan bid'ah wa anamalan satu meneberto misalkan dari nyari Allah mah min asli akwalin nasi bayar saking buku bordone manusia bin aswaqi yang dalam pasar lain ikan wayang dan wayang bumi wal namilan jalanan al-kawrotikan bantengan bil kawroti anak diutolanan bil kawroti lawan bantengan utawa bola wa ghairi dzalika yang berani mengkono akhdil amwal nas min syarril bid'ah bayan nisan min syarril bid'ah setengah saking golongan yang elek-elek bid'ah. Akhirnya ditutup dalam bab ini oleh Kyai Hasyim Asy'ari dengan perkataan ketika kalian sudah tahu apa yang sudah dijelaskan, maka sekarang kita betul-betul bisa mengetahui apa yang dikatakan dengan bid'ah. Seperti halnya seperti contoh menggunakan tasbih, terus kemudian melafalkan niat itu khilaf, ada yang melafalkan, ada tidak. Cuma kita kan menggunakan talaffuz bin-niat, tahlil, terus kemudian tahlil pada dan sedekah pada saat ada mayit yang meninggal, di mana kita tahu itu tidak ada dalil yang melarang. Ziaratul kubur, ya, ziaratul kubur itu tidak bisa dikatakan bid'ah. Kenapa? Karena memiliki unsur kebaikan dan oleh para ulama itu tidak pernah disalahkan dan tetap boleh dilaksanakan. Jadi paling tidak itu nanti akan masuk kepada bid'ah yang khilafiyah. Jadi kalau bid'ah khilafiyah ya sudah, ada orang yang mau, ada orang yang tidak mau, ya udah, tidak usah jadikan perbedaan itu sebagai sesuatu yang menyebabkan kita untuk saling bermusuhan. Jadikan itu sebagai kekayaan khazanah keilmuan itu. Dan kita juga akan tahu betapa banyak bid'ah yang dilarang, bid'ah yang masuk pada
tidak mudah membid'ahkan pekerjaan orang lain. Dalam melihat pekerjaan itu bid'ah atau tidak, jelas sangat membutuhkan ilmu pengetahuan. Dan yang kedua, semoga kita yang mengikuti kajian pada malam hari tidak cepat, tidak segera atau tidak cepat marah ketika kita dibid'ahkan oleh orang lain, dan tidak dijadikan perbedaan pendapat sebagai sesuatu yang menyebabkan kita saling bertikai, tapi justru kita bisa mengambilnya sebagai sesuatu yang sebagai sebuah kekayaan khazanah dari Tuhan. Akhirat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita akhiri kegiatan pada malam hari ini dengan pembacaan surah Al-Fatihah, doa wal asri, doa wal fajr, dan kafaratul majlis. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa la qadri hajatina min hajatina la tasallallahu maqsidana wa yassara umurana wa jalla al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.